Sebenarnya kalau untuk menjawab musang itu bau pesing atau enggak kalau ditaruh di dalam rumah, halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Hari ini saya dan Bani pengen jawab salah satu pertanyaan agan ya. Ini dari @jawi_creator_fishing. Dia nanya, kalau musang pelihara di dalam rumah, bau pesing nggak ya bosku? Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita jawab pertanyaan ini. Kalau untuk menjawab pertanyaan tentang musang itu bau pesing nggak kalau di dalam rumah, nah ini sebenarnya ya pertanyaan yang kayaknya semua agan bisa jawab ya. Karena rata-rata ya hampir semua makhluk hidup khususnya mamalia, dia itu kalau misalnya buang kotoran rata-rata pasti pesing kan. Jadi kalau kita naruh di dalam rumah pasti baunya pesing ya. Nah cuma memang ada beberapa hewan yang karakter kotorannya itu beda-beda ya kan. Ada yang pupnya lebih bau tapi kencingnya nggak terlalu. Tapi ada pun sebaliknya ya, kencingnya lebih bau daripada pupnya kan. Nah kalau musang ini sebenarnya tipe hewan yang pupnya itu nggak terlalu bau ya, tapi kencingnya itu pesing banget kan. Nah jadi kalau misalnya agan niat naruh kandang musang di dalam rumah, udah pasti satu kamar itu kalau tertutup ya dan ukurannya nggak terlalu luas pasti pesing ya. Tapi sebenarnya pesing pada musang ini juga bergantung pada jenis makanan yang dia makan ya. Kalau pengalaman saya sih rata-rata kalau musang ini sering dikasih makan kayak yang banyak proteinnya gitu, pasti bau kencingnya tuh akan lebih pesing dibandingkan dengan musang yang dia tuh lebih sering makan mungkin tepung-tepungan atau kayak buah-buahan gitu ya. Contohnya kayak musang saya si Bani yang sekarang ini, dia tuh kayaknya mungkin 60% lebih sering makan buah dan juga tepung ya. Maksudnya di sini tepung itu contohnya kayak cat food kering itu ya, itu kan kayaknya terbuat dari tepung jagung gitu ya, ditambah bahan-bahan lain, mungkin ada kayak sari-sari daging-daging gitu ya. Kencingnya itu nggak pesing baunya kayak musang saya yang dulu yang pertama si Bim Bim, karena dia tuh kayaknya lebih banyak makan daging-dagingan atau protein gitu ya, kayak nasi, telur, daging ayam rebus gitu ya kan. Makanya kalau agan sudah tahu hal itu sebenarnya gampang kan. Kalau agan memang niat melihara musang itu sebaiknya taruh kandang musang jangan di dalam kamar ya. Ya kalau bisa mungkin di halaman rumahnya ya, tapi pastiin halaman rumahnya itu tertutup kan, karena itu akan lebih aman buat musang ya. Tapi kalau agan naruh terlalu deket sama rumah agan, itu sebaiknya boleh aja naruh kandang musang di dekat rumah, di dekat kamar agan, tapi makanannya tuh kalau bisa dibanyain kayak buah-buahan dan juga kayak tepung-tepungan gitu dagan. Itu biasanya kencingnya nggak akan sepesing kalau musang yang sering dikasih daging ya. Tapi ini nanti hasilnya akan berbeda ya kan. Musang yang sering makan protein atau daging-dagingan gitu, memang sih kencingnya lebih pesing, tapi badannya itu akan lebih tumbuh besar gitu loh dibandingkan dengan musang yang lebih sering makan buahan dan kayak cat food kering atau tepung-tepungan lainnya, itu badannya nggak terlalu besar lah kan. Kayak musang saya sekarang ini kan kayaknya banyakan makan buah-buahan gitu, jadi badannya nggak sebesar musang saya yang sebelum-sebelumnya ya. Padahal musang saya si Bani ini usianya itu udah mungkin kalau sekarang hampir setahun ya kan, atau udah setahun saya lupa sih, karena saya ingat dulu beli musang ini sekitar bulan November ya kalau nggak salah, bulan 11. Itu pun musangnya udah umur 2 atau 3 bulan ya kata sellernya. Jadi sebelum November, mungkin bulan September, berarti udah hampir 1 tahun dah umurnya kan. Badannya cuma segini aja loh kan. Tuh kecil banget kan. Tapi yang saya suka sama si Bani ini dibandingkan dengan musang saya sebelum-sebelumnya itu, dia tuh cenderung kalau saya deketin di tangan itu nggak menggigit kan.
Itu sih. Kalau musang saya sebelumnya kayak Bim Bim sama Buna itu kalau saya deketin udah pasti gigit kan. Nah intinya kalau misalnya Agan udah mulai niat melihara musang ya sebaiknya sih yang paling pertama Agan harus persiapkan tempatnya dulu ya. Ya selain kandang yang sudah saya sering bilang, kandang musang mungkin usia bayi sampai usia sedang itu umur 1-2 tahun itu ya kandang ukuran 70 cm itu cukup sih Gan. Tapi kalau musangnya udah 2 tahun ke atas minimal 1 meter lah lebarnya gitu loh. Dan paling bagus lagi jenis kandangnya itu bertingkat gitu Gan. Entah Agan pengen ngasih kandang kucing, biasanya kan ada kandang kucing yang dari kaca dan di depannya ada tralis gitu kan, atau kandang full tralis gitu nggak apa-apa sih, yang penting itu aja sih Gan. Dan yang kedua pastiin naruh kandangnya itu ada ya sebelum melihara musang, karena perlu diketahui musang ini bisa besar ya, bahkan besarnya itu bisa ngalahin kayak kucing ya. Karena pengalaman saya kucing-kucing kampung mungkin di rumah saya paling bobot besarnya ya mungkin 4-5 kilo gitu kan. Tapi kalau musang ini kayak Bim Bim itu bisa sampai belasan kilo sih kalau saya melihara dulu ya. Makanya dengan bodinya yang besar kayak gitu, apalagi sebenarnya bodinya itu nggak terlalu besar ya Gan. Yang besar, yang panjang itu ekornya itu Gan. Nah kita tuh perlu sediain tempat yang setidaknya ekornya tuh bisa bergerak dengan bebas gitu loh. Kalau kandangnya sempit kan kadang ekor terlalu panjang tuh kayak melingkar-lingkar. Ujung-ujungnya takutnya nanti ekornya jadi spiral gitu loh. Nah tempatnya itu menurut saya kan yang paling terbaik itu taruh di depan rumah. Tapi depan rumah kayak pelataran rumah yang ada tutupnya, ada gentengnya gitu kan, ada kanopinya lah minimal. Jadi kalau kena hujan itu lebih aman, dan juga kalau misalnya kena panas itu nggak langsung kena panas ke dalam kandangnya gitu loh. Dan yang kedua, kalau bisa ada jarak sih antara kamar dan juga tempat naruh kandang musang ya, karena musang ini selain kencingnya itu bau pesing banget, kekurangannya dia itu kalau misalnya dia birahi, dia akan nggak bisa diem di kandangnya, apalagi di malam hari kan. Itu kadang mengganggu tidur ya, karena saya pengalaman juga pernah melihara musang yang aktif pas birahi gitu, jujur susah tidur sih gitu loh. Makanya kalau bisa suara bisingnya itu dibuat agak jauh gitu loh kan, jadi kita nggak terlalu denger lah. Ya sebenarnya yang paling bagus kalau ideal kalau misalnya Agan punya lahan gitu ya taruh di tempat sendiri. Contohnya misalnya Agan punya kamar sendiri khusus untuk musang, tapi kamarnya itu jauh dari ruangan Agan berkegiatan sehari-hari, di ruang tamu atau di kamar gitu ada kamar sendiri untuk musangnya, itu lebih bagus sih kan. Atau kalau misalnya Agan punya rumah yang ada rooftopnya gitu, nah itu sebenarnya bisa juga taruh di rooftop, itu lebih aman sih kan. Tapi pastiin di atas kandang musangnya tuh ada kayak tutupnya gitu kan. Jadi musangnya tuh di sana nggak kepanasan dan juga nggak kehujanan ya. Nah intinya itu aja sih kan. Kalau misalnya Agan ada mau nambahin yang saya nggak jelasin di video ini ya langsung tulis di kolom komentar ya kan. Kita belajar bareng tentang perawatan musang. Oke, kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya, karena saya akan upload tentang hewan apapun di segmen sawan ini. Sekian dari saya dan nantikan video saya selanjutnya. Salam hewan lestari. Bersama saya dan musang saya yang makan pisang ini kan. Si Bani.